Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya malam ini ya. Tema malam ini saya lupa upload di Wilen, nanti saya buat malam ini. Temanya adalah kesempurnaan Islam ya, atau syumuliyatul Islam ya, kesempurnaan Islam. Sudah pernah ada yang mendengar tema ini sebelumnya? Halo? Halo? Ya Pak. Ya, sudah pernah mendengar tema ini? Kesempurnaan Islam? Baru kali ini Pak. belum pernah Pak. Masa? Pertanyaan saya, menurut Anda, benarkah Islam itu agama yang sempurna? Benar atau tidak? Sempurna Pak. Ya? Menurut saya sempurna karena melengkapi agama-agama terdahulu. Oke. Ada lagi yang lain? Kedua, pertanyaan kedua. Benarkah Islam ini agama yang up to date? Gimana pendapat Anda? Benarkah? Menurut saya benar Pak, karena mengikuti zaman dan hukum selalu berbeda-beda setiap zamannya. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari saya. Benarkah Al-Quran itu adalah pedoman kitab suci yang sempurna untuk manusia? Menurut saya benar Pak. Oke. Terakhir, apakah Islam dengan kesempurnaannya itu cocok untuk semua tempat, semua benua, dan semua daerah di muka bumi ini? Bagaimana pendapat Anda? Sangat cocok Pak. Sangat cocok. Oke, sudah 4 pertanyaan ya. Saya ingin jabarkan yang pertama. Kalau demikian, karena Islam ini adalah agama yang sempurna, yang pertama, Islam sempurna untuk seluruh zaman dan masa. Ya. Nah, Islam tadi disebut sebagai up to date. Anda membenarkan. Maka dengan itu, begitulah Islam. Dia akan selalu ya update di setiap zaman dan masa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Islam ini kan sudah ada penamaannya sejak dulu. Wasamakumul muslimina qablahum. Ya, dia Allah sudah menamai kamu sebagai orang Islam sejak dulu. Berarti sejak zamannya Nabi Adam itu Islam. Gitu. Ya, wasamakumul muslimina qablahum. Karena dia ya cocok dan sempurna untuk seluruh masa dan zaman, maka dia berarti update. Ya, up to date untuk berbagai masa dan zaman. Jadi tidak terbatas waktu. Jadi satuannya tidak berbilang waktu. Ya, tidak ada istilah Al-Qur'an dulu dan Al-Qur'an yang sekarang. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi Islam ini sesuai sejak zaman Nabi 14 abad yang lalu sampai sekarang Islam masih relevan. Betul atau tidak? Betul Pak. Oke, ya. Nah, itu relevan. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali. Sampai saat ini hampir ribuan orang, bahkan jutaan ya, selalu datang untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Itu adalah salah satu ibadah yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim. Betul tidak? Begitu juga sholat. Sholat sudah dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, Nabi Adam sholatnya adalah
ketika terbit matahari dan ketika tenggelam matahari. Nah, sholat juga dilakukan oleh ibadah-ibadah juga dilakukan oleh para nabi-nabi yang lain yang punya amalan-amalan. Mereka beribadah. Ya. Misalnya Nabi Adam doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin misalnya. Ya, atau doa-doa yang lain yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Mirip seperti Nabi Yunus misalnya ketika berada di dalam ikan paus. Ya. Dan juga doanya Nabi Yusuf ketika dimasukkan di dalam sumur. Ketika diceburkan dalam sumur, Nabi Yusuf juga berdoa sampai kemudian dikabulkan oleh Allah. Itu sudah berabad-abad yang lalu. Para nabi itu ya selalu berdoa dengan Tuhannya, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan-kegiatan ya yang sebetulnya merupakan perulangan dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang dilakukan sejak zaman Nabi. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Bahkan sudah diceritakan, termasuk zamannya Nabi Sulaiman. Ya, yang kita lihat situsnya pada hari ini. Kalau Anda ke Yordania, itu banyak situs para nabi di sana. Oke, sampai di situ ya. Jadi bahwa agama Islam ini adalah agama sempurna, ya, dan dia cocok dengan semua masa dan zaman, itu sudah jelas, ya, sudah jelas dan sudah tersampaikan, ya, tersampaikan sejak zaman dulu, ya, zamannya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Bahkan kita 14 abad ya setelah Rasulullah wafat, kita pun masih menikmati atau masih merasakan ruhnya ya agama yang dibawa, agama yang disampaikan risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Ya, agama ini sempurna dari sisi zamannya, karena adanya wahdatur risalah, adanya kesatuan risalah, kesatuan message, pesan, gitu, kesatuan pedoman, gitu, sampai kemudian ya dia nanti akan menjadi salah satu yang terus menerus ya di samping hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau dari sisi firman Tuhan, firman Allah satu-satunya. Ya. Tapi ada hadis Rasulullah SAW yang menjadi guidance juga buat kita. Yang kedua, jadi yang pertama tadi, ya, bukti kesempurnaan ajaran Islam itu ya adalah cocok, ya, sempurna untuk semua zaman. Yang kedua, ya, kesempurnaan agama Islam ini adalah, ajaran Islam ini adalah karena adanya kitab suci. Ya. Kitab suci ini sendiri ya disebut sebagai guidance, ya, guide buat kita. Ya. Jadi kitab suci ini adalah karena sempurnanya ya pedoman yang diajarkan kepada kita. Pedoman ini meliputi tiga aspek yang kalau kita ngelihat dalam satu rumah misalnya, ada dasarnya, ada pondasinya. Apa itu pondasinya? Al-asas, ya. Pondasinya itu adalah akidah. Ya, pondasinya itu adalah akidah. Yang kedua, bangunan, ada bangunannya. Jadi bagaikan rumah, dia ada pondasinya, ya. Jadi kitab suci itu ada pondasinya. Isinya adalah tentang akidah yang mendasari keyakinan seseorang yang nggak dilihat tapi bisa diyakini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
nggak terlihat tapi kita meyakini. Sebagaimana kita tidak melihat angin tapi kita meyakini bahwa angin itu ada. Bisa membuat sakit, bisa membuat pilek, kalau kebanyakan bisa menjadi badai, ya, atau ada angin topan dan sebagainya. Nah, begitulah kita meyakini hal yang gaib. Makanya ada di situ yang pertama adalah instrumennya akidah. Ya, dasarnya itu adalah akidah. Yang kedua, ya, adanya bangunan albina, adanya bangunan-bangunan. Bangunannya di situ adalah yang pertama akhlak, yang kedua adalah ibadah. Jadi isi atau konten dari kitab suci itu adalah akhlak dan ibadah. Jadi ruang lingkup pembicaraannya dalam isi kitab suci itu isinya adalah tentang masalah akhlak dan masalah ibadah. Yang pertama tadi masalah akidah, misalnya qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu satu, gitu. Masalah akhlak juga berbicara di situ, ya, bagaimana perilaku. Misalnya ayat Al-Quran berbicara, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsaniha. Kalau kamu dihormati orang, maka balas kehormatan itu. Jika kamu mengucapkan salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Misalnya assalamualaikum, maka jawabnya harus lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satunya, ya, akhlak. Ibadah kita diajarkan shollu, ya, atau aqimus shalah wa atuz zakah. Itu salah satu ibadah-ibadah yang diajarkan kepada kita, ya. Atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang berselimut, maka bangunlah di waktu malam. Nah, itu diajarkan kepada kita masalah-masalah ibadah, ya. Nah, ini yang menjadi satu penjelasan bagi kita, ya, satu penjelasan bagi kita. Itulah sebabnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memahami, ya, secara lengkap bahwa agama ini memang sudah sangat sempurna sekali. Apalagi setelah diturunkannya Rasulullah SAW kepada kita, diutusnya Rasulullah kepada kita, gitu, ya. Dalam penjelasan misalnya, kenapa dari sisi zaman itu cocok? Sebab yang turun kepada kita itu adalah kitab suci. Kitab sucinya itu adalah satu risalah, ya, dan diturunkan oleh yang disebut sebagai Khotamul Anbiya, nabi terakhir. Jadi nggak ada lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran. Nah, tadi isi Al-Quran adalah berkaitan dengan dasar-dasar pelaksanaan bangunan rumah. Ada basicnya, ada pondasinya, kemudian ada bangunannya itu akhlak dan ibadah. Dan yang menguatkannya, ada bangunan penguatnya, yaitu jihad dan dakwah. Ada jihad, ada kita menyampaikan dakwah untuk mengajak orang kepada kebaikan. Nah, jalan-jalan kebaikan itulah yang sebetulnya ingin kita sampaikan, supaya orang selalu berada dalam on the right track dalam kehidupannya, tidak melenceng, tidak beralih kemana-mana. Itu adalah salah satu di antara cara kita, ya, mengajak orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatannya adalah, yaitu bahwa Islam ini juga merupakan syumuliyatul makan. Itu yang tadi Anda menjawab, Islam ini cocok untuk semua negara. Yang dimaksud, jadi sempurna karena dia bisa digunakan atau dipakai atau diterima atau diamalkan atau dikerjakan di mana saja. Apakah di gurun pasir seperti di Arab Saudi dan Afrika, apakah di kutub, ya, wilayah Rusia di sana, kutub utara, atau di selatan di Australia misalnya, atau di ujung timur misalnya Afrika dan
baratnya adalah di Amerika, ya, atau di kita kawasan Asia Tengah, ya, cocok di mana saja. Jadi baik musim dingin maupun musim panas sama, tetap bisa dilaksanakan, ya, amalan-amalan keagamaan, amalan-amalan Islam, agama yang dibawa dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dimaksudnya syumuliyatul makan, yaitu sempurna dari sisi tempat. Jadi di mana saja, di negara apa saja, di tempat yang tandus atau tempat yang dingin, ya, Islam tetap. Itulah yang disebut dengan wihdatul khaliq. Karena apa? Karena bumi ini seluruhnya, semua negara ini adalah, ya, satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ya, kita meyakini bahwa itu adalah satu Tuhan, ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kita menyebut sebagai wihdatul kaun, yaitu satu alam. Jadi di mana saja di bumi ini, seluruhnya bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan yang juga menciptakan kita. Dan karena itu ketika Tuhan sudah menciptakan semuanya dan itu untuk kita dikasih buku panduannya, yaitu kitab suci Al-Qur'an, kita juga bisa mengikuti. Itulah sebabnya, ya, syumuliyatul zaman yang pertama, kemudian sudah cocok untuk semua masa. Yang kedua, sudah ada guidance-nya, yaitu guide berupa kitab suci. Yang ketiga, cocok untuk di mana saja tempatnya, di negara apa saja, baik di musim dingin atau tandus. Nah, itu yang disebut sebagai adanya minhajul haya. Jadi satu satu pedoman hidup untuk kita. Jadi sudah lengkap, ya, semuanya itu menjadi minhajul haya bagi kita. Jadi nggak ada alasan lagi, di mana saja buminya, negara apa saja, ya, sekarang atau yang akan datang, atau berapa abad lagi atau berapa tahun lagi, ya, bahwa gayet berupa Al-Quran yang ditunjukkan kepada kita itu akan selalu cocok dan sesuai dengan ini kita, ya, tujuan. Demikian penjelasan. Apakah cukup jelas informasi yang saya sampaikan tentang kesempurnaan ajaran Islam? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diperjelas. Cukup jelas, Aji dan yang lain? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan dari informasi yang saya sampaikan tentang berbagai hal ini? Silakan. Cukup jelas informasinya? Cukup jelas, Pak. Oke. Berarti kalau Anda sudah cukup jelas tentang informasi syumuliyatul Islam, kesempurnaan ajaran Islam ini, ya, Anda hanya perlu kemudian menjelaskan, ya, membuat konten, ya, jika benar-benar bahwa agama ini, ya, Islam ini agama sempurna untuk Anda, ya, buat salah satu temanya adalah di mana kesesuaiannya, ya, bahwa Islam itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan masa. Yang kedua, apa yang menjelaskan bahwa kitab ini sempurna menurut Anda, ya, di mana letak kesempurnaannya? Anda bisa jelaskan contoh-contohnya dan lain sebagainya yang mungkin Anda rasakan atau Anda sudah mengalaminya. Dan yang ketiga, jelaskan salah satu bukti bahwa agama ini betul-betul sangat sesuai di mana saja, apakah di tandus Afrika atau di daerah dingin kutub, ya, atau di daerah tropis seperti di tempat kita, ya. Demikian sebagai pelengkap bukti bahwa Anda betul-betul mengetahui, betul-betul memahami
bahwa ajaran agama ini betul-betul sempurna, ajaran agama ini betul-betul layak ya Anda jadikan sebagai pedoman, maka bikin konten yang positif yang saya sampaikan tadi, konten-konten yang membuktikan bahwa memang ajaran ini sempurna dari sisi zaman dan masa, kapan saja itu nggak ada masalah, sejak 14 abad yang lalu atau berabad-abad yang lalu sampai sekarang ya. Kemudian isi dari seluruh kandungan Al-Quran itu sangat-sangat sempurna dan bermanfaat untuk kita manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran ini betul-betul sungguh ajaran agama ini sempurna ya, di mana saja dipakai, di negara apa saja, baik di tanah yang kering maupun yang tandus, atau di musim dingin maupun di musim panas, maupun di waktu-waktu atau masa dimanapun, itu betul-betul Islam menjadi agama yang sempurna. Islam menjadi agama yang betul-betul memang cocok ya, up to date tadi, di mana saja, di negara apa saja ya, daerahnya subur atau daerahnya tandus, itu tidak ada masalah. Dan Islam cocok, dan Tuhan sudah memberikan berbagai fasilitasnya untuk kita. Demikian. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas kelompok? Ada? Halo? Sudah cukup paham Pak, insya Allah. Sudah cukup paham. Oke. Siapa aja yang hadir di sini? Sini ada, di sini ada. Nah, Haji Bayu ada? Haji Bayu? Hadir Pak. Darwis hadir? Hadir Pak. Darwis hadir. Kemudian Divya hadir? Hadir Pak. Hadir Divya. Fadilah hadir? Hadir Pak. Mini hadir? Hadir Pak. Muhammad apa nih? Ada 4 di sini Muhammad. Nuraihan hadir? Hadir Pak. Hadir. Yang kedua Muhammad Revito Bilnazi. Hadir Pak. Hadir. Yang ketiga Muhammad Rizky Aditya. Hadir? Hadir. Hadir. Kemudian yang keempat Muhammad Safa Nursyam. Safa hadir? Hadir Pak. Hadir. Oke, Safa. Santi hadir? Hadir Pak. Wisnu hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah, hadir semua ya. Oke, karena sudah saya sampaikan materi tugasnya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pertemuan kita pada hari ini. Cukup pertemuannya? Cukup? Cukup Pak. Oke, saya akhiri ya. Sampai di sini pertemuan kita, kuliah kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan di grup. Saya akhiri, dan salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.